Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1824 sampai tahun 1828 hampir 10 menit kemudian. Zhong Yong membawa seseorang ke dalam kota. Tuan Sanders, ini satu-satunya yang selamat setelah menemukan buah yang mengembalikan jiwa. Namanya Wang Hong. Zhong Yong memandang Fendi Sanders dan menjelaskan. Fendi Sanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Hong. Wajah Wang Hong pucat dan kurus, dan dia terlihat sangat dekaden. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemuda. Hanya saja Fendi Sanders juga bisa memahaminya. Bagaimanapun, semua temannya mati di mulut binatang itu, dan dialah satu-satunya yang selamat. Orang normal pasti tidak sanggup menanggung hal seperti itu, dan akan menimbulkan bayangan psikologis yang sangat besar. Halo. Fendi Sanders berkata pada Wang Hong. Kamu, halo. Wang Hong juga mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Fendi Sanders, matanya tampak sedikit kusam, dan tubuhnya gemetar terus-menerus ketika dia berbicara, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Saya ingin bertanya kepada Anda apa yang terjadi setelah Anda menemukan buah yang mengembalikan jiwa. Fendi Sanders berkata dengan lembut. Setelah Wang Hong mendengar kata-kata Fendi Sanders, ekspresi wajahnya tampak semakin ketakutan, dan tubuhnya gemetar semakin hebat. Kamu tidak perlu terlalu takut, katakan saja apa yang kamu punya, bagaimanapun juga, semuanya telah berlalu, dan tidak ada gunanya kamu takut sekarang. Kata Fendi Sanders dengan ekspresi sedikit tidak berdaya setelah melihat Wang Hong seperti ini. Bagaimana dengan uang yang kamu janjikan padaku? Wang Hong menarik napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan bertanya pada Fendi Sanders. Fendi Sanders menoleh dan menatap Fang Zihua. Beri aku nomor kartu bankmu sekarang, dan aku akan meminta seseorang mengirimkan uang itu kepadamu. Kata Fang Zihua ringan sambil mengeluarkan ponselnya. Wang Hong ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan kepada Fang Zihua kartu bank yang telah dia persiapkan sebelumnya. Fang Zihua tidak berbicara omong kosong, dan langsung meminta orang-orang di perusahaannya untuk mentransfer uang tersebut ke kartu Wang Hong. Melihat uangnya telah tiba, Wang Hong merasa lega dan langsung duduk di kursi. Apakah kamu mau air putih? Fendi Sanders bertanya pada Wang Hong. Wang Hong mengambil teko dan menyesap tehnya, lalu memandang Fendi Sanders dan berkata perlahan, masalahnya, pada awalnya kami semua adalah pekerja di rumah Bos Zong, dan kami biasanya bertanggung jawab untuk mencari obat langka. Bahan di berbagai pegunungan dalam dan hutan tua. Kapten saya mendapat kabar dari suatu tempat bahwa ada bahan obat langka di Gunung Jiubing, jadi dia membawa kami ke Gunung Chifeng. Gunung Chifeng. Fendi Sanders terkejut ketika mendengar nama tempat itu. Tuan Sanders, Gunung Chifeng terletak di Provinsi Liao Utara, bagian paling utara Tiongkok. Suhu di sana sangat dingin di bawah nol sepanjang tahun, dan penduduknya jarang, tetapi adat istiadat masyarakatnya kuat. Gunung Chifeng juga merupakan gunung paling terkenal di Provinsi Liao Utara, karena ramai sepanjang tahun. Zhong Yong buru-buru menjelaskan. Karena Zhong Yong sendiri adalah seorang pedagang bahan obat, dia seringkali harus pergi ke berbagai pegunungan dalam dan hutan tua untuk mencari bahan obat, jadi dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang banyak tempat di Tiongkok, yang dapat dianggap sebagai peta kehidupan. Begitu. Fendi Sanders mengangguk ringan, lalu menoleh ke Wang Hong dan berkata, lanjutkan, apa yang terjadi setelahnya? Karena kami tahu bahwa lingkungan di Gunung Chifeng sangat keras, dan akan terdapat berbagai jenis binatang buas, karena lingkungan di sana membuat binatang di Gunung Chifeng sangat kejam, jadi kami juga secara khusus menyiapkan barang-barang seperti senapan. Wang Hong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, setelah memasuki Gunung Chifeng, kami menemukan banyak bahan obat yang berharga. Nilai gabungan dari bahan obat tersebut setidaknya beberapa juta. Kami semua sangat bahagia. Bagaimanapun, kami tidak bekerja sia-sia. Nanti ketika kami berencana untuk kembali, kami menemukan buah yang mengembalikan jiwa, tetapi karena buah yang mengembalikan jiwa itu jauh dari kami tidak yakin apakah bahan obat itu bernilai uang, jadi kami segera dihubungi Bos Zong. Fendi Sanders memandang Wang Hong dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Bos Zong menyuruh kami mengambil kembali bahan obat tersebut, dan kami mulai mendekati bahan obat tersebut, tetapi sebelum kami mendekati bahan obat tersebut, sekelompok besar binatang buas bergegas keluar. Binatang buas ini sangat ganas, hampir seketika kungfu memakan semua temanku, aku tidak sengaja terjatuh dan tubuhku tertutup salju tebal, jadi aku selamat karena keberuntungan. Ketika Wang Hong mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya terus gemetar. Fendi Sanders mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Saya tidak berani bergerak setelah mendengar teriakan rekan satu tim saya. Saya bersembunyi di salju sepanjang waktu. Saya tidak keluar dari salju sampai tidak ada suara di sekitar. Aku, lalu lari. Ini. Wang Hong menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Sanders. Fendi Sanders memandang Wang Hong dan ragu-ragu selama 2 detik, tetapi tidak berbicara. Saat ini, Fendi Sanders tidak memiliki cara untuk menentukan binatang apa itu, tetapi Fendi Sanders tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini.
Bagaimanapun, orang biasa pasti tidak memiliki kemampuan untuk melawan binatang buas itu, tetapi sebagai Fendi Zanders seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi seorang pejuang misterius untuk menghadapi sekelompok binatang. Jika kamu membawaku ke Gunung Chifeng sekarang, apakah kamu masih dapat menemukan tempat itu? Fendi Zanders memandang Wang Hong dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Hong membeku di tempatnya, dan kemudian berkata dengan ekspresi tidak percaya, Zanders. Tuan Zanders, apakah Anda bercanda? Apakah Anda berencana pergi ke tempat itu? Jika saya tidak pergi, bagaimana saya bisa mendapatkan buah yang mengembalikan jiwa itu? Fendi Zanders bertanya langsung. Meskipun Fendi Zanders juga dapat meminta orang lain untuk mencari buah pengembalian jiwa, menurut Fendi Zanders itu hanya membuang-buang waktu, dan lingkungan di dalam Gunung Chifeng sangat berbahaya, sulit bagi orang biasa untuk keluar, jadi Fendi Zanders pergi ke sana secara langsung lebih aman menemukan buah yang mengembalikan jiwa. Aku tidak akan pernah pergi ke tempat itu lagi seumur hidupku. Wang Hong mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders. Aku bisa memberimu uang. Fendi Zanders berkata kepada Wang Hong tanpa ekspresi. Tuan Zanders, ini bukan masalah uang atau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar setelah saya masuk. Wang Hong mengertakkan gigi dan berkata. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku bisa melindungi keselamatanmu, dan menurutku kamu tidak bisa bekerja dalam kondisimu saat ini, kan? Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan istrimu dan anak-anak. Jika kamu selalu seperti ini, beritahu saya apa yang mereka jalani. Fendi Zanders bertanya langsung pada Wang Hong. Namun Wang Hong membeku di tempat setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak agak kusut. Saya akan memberi Anda 20 juta yuan. Selama kamu membawaku untuk menemukan buah yang mengembalikan jiwa, aku akan melepaskanmu, dan aku bisa melindungi keselamatanmu. Fendi Zanders berbicara langsung. Jika aku mati, kamu harus memberi istriku 50 juta. Setelah berpikir sejenak, Wang Hong mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders. Bab 1825. Tidak masalah. Fendi Zanders mengangguk tanpa berpikir. Wang Hong tidak menyangka Fendi Zanders akan menyetujuinya dengan senang hati. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia bertanya kepada Fendi Zanders, lalu kapan kamu berencana untuk pergi? Ayo pergi malam ini. Sekarang Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu 1 menit atau sedetik pun, jadi dia menjawab langsung. Apakah kamu terburu-buru? Ekspresi wajah Wang Hong sedikit terkejut. Saya membutuhkan buah yang mengembalikan jiwa ini untuk menyelamatkan orang, jadi saya tidak ingin membuang waktu. Fendi Zanders menjelaskan. Wang Hong memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa, aku menjual hidup ini kepadamu sekarang, dan kamu dapat pergi kapanpun kamu mau. Melihat Wang Hong setuju untuk turun, Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Zhong Yong, dan bertanya dengan lembut kepada Zhong Yong, apakah kamu ingin ikut denganku? Faktanya, Fendi Zanders mengundang Zhong Yong pergi ke sana karena Zhong Yong sudah familiar dengan berbagai tempat. Jika dia memiliki orang seperti itu di sisinya, dia akan menyelamatkan banyak masalah. Tuan Zanders, selama Anda memberi saya uang, tentu saja saya bersedia pergi bersama Anda. Jawab Zhong Yong kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Oke, uang itu pasti sangat diperlukan bagimu ketika semuanya sudah selesai. Fendi Zanders langsung menyetujuinya, lalu memandang Fang Zihua dan berkata, Tuan Fang, Cleo Fei Lin telah bekerja keras untukmu selama ini, kamu harus membantuku melindungi keselamatan Cleo Fei Lin, dan tidak ada yang bisa mendekati Fei, Bangsal. Tuan Zanders, jangan khawatir. Fang Zihua mengangguk dan menjawab. Dan Fendi Zanders menatap Li Jianliang lagi, dan berkata dengan lembut, Tuan Li, aku akan mencari buah yang mengembalikan jiwa di sini, dan kamu akan menyiapkan bahan obat lain untuk memurnikan pil yang mengembalikan jiwa terlebih dahulu, dan menunggu sampai aku kembali dengan buah yang mengembalikan jiwa. Kita bisa mulai memurnikan. Tuan Zanders, saya mendengar bahwa Gunung Chifeng sangat berbahaya, Anda harus melindungi diri sendiri. Li Jianliang buru-buru berkata pada Fendi Zanders. Tuan Li, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitiku kecuali Gu Wu Grandmaster. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Li Jianliang mengangguk pelan saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Setelah menjelaskan semuanya, Fendi Zanders tidak membuang waktu lagi, dan langsung meminta Fang Zihua untuk memesan tiket pesawat, dan berencana terbang ke Provinsi Beiliao malam itu. Saat itu sudah lewat jam 9 malam. Fendi Zanders pergi ke rumah sakit untuk melihat Cleo Fei Lin, lalu membawa Wang Hong, Zhong Yong, dan lainnya ke Bandara Jiangcheng. Tuan Zanders, saya sudah mengatur rencana perjalanannya untuk Anda. Ayo naik pesawat ke Provinsi Beiliao dulu, lalu naik mobil ke kota Chunyang, kota yang paling dekat dengan Gunung Chifeng. Setelah tiba di bandara, Zhong Yong berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang situasi di Provinsi Liao Utara, jadi saat ini dia hanya bisa mendengarkan pengaturan Zhong Yong. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders dan yang lainnya naik ke pesawat.
Setelah naik pesawat, Fendi Zanders beristirahat dengan mata tertutup, karena dia tahu bahwa akan ada banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan, dan jika Fendi Zanders benar-benar ingin menemukan buah yang mengembalikan jiwa, seharusnya tidak menjadi sangat mudah. Saat itu sekitar jam 3 sore keesokan harinya. Pesawat mendarat perlahan, dan Fendi Zanders serta yang lainnya akhirnya mengirimkannya ke Provinsi Beiliao. Setelah turun dari pesawat, mobil yang telah diatur Zong Yong sebelumnya sudah menunggu di luar bandara. Jadi Fendi Zanders dan yang lainnya langsung masuk ke dalam mobil, lalu melaju menuju kota Hanjiang, kota paling utara di Provinsi Beiliao. Kota Chunyang terletak di bagian paling utara Tiongkok, dengan populasi yang jarang, namun adat istiadat masyarakatnya yang keras, dan suhu di kota Chunyang di bawah nol sepanjang tahun, yang membuat kebugaran fisik penduduk kota Chunyang jauh lebih tinggi daripada yaitu orang-orang di tempat lain. Toleransi dingin mereka juga luar biasa. Sekitar pukul 10 malam, mobil Fendi Zanders dan lainnya akhirnya tiba di kota Chunyang. Fendi Zanders merasakan hawa dingin yang menggigit begitu dia keluar dari mobil, tetapi Fendi Zanders sekarang adalah seorang seniman bela diri peringkat Suan, jadi dia bisa menggunakan nafasnya untuk menahan hawa dingin. Baik Zong Yong maupun Wang Hong adalah orang biasa, jadi mereka hanya bisa memakai jaket tebal, namun meski begitu, mereka masih menggigil kedinginan. Fendi Zanders mengamati para pejalan kaki di jalan, dan dia menemukan bahwa orang-orang di kota Chunyang tidak memakai banyak pakaian, tetapi orang-orang ini tampaknya tidak merasa kedinginan. Bagaimana kamu mengaturnya selanjutnya? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Zong Yong, dan bertanya dengan lembut kepada Zong Yong. Tuan Zanders, saya berencana pergi ke hotel di kota Chunyang untuk beristirahat malam ini. Lagi pula, kita sudah terbang begitu lama. Jawab Zong Yong gemetar sambil terengah-engah. Baik. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Meskipun Fendi Zanders tidak merasa lelah sekarang, baik Wang Hong maupun Zong Yong adalah orang biasa, dan mereka berdua tidak tahan berlarian terlalu lama, jadi Fendi Zanders merasa bahwa mereka harus diberi istirahat. Melihat Fendi Zanders setuju, Zong Yong buru-buru meminta seseorang untuk mengemudikan mobil ke hotel. Setelah memasuki hotel, Fendi Zanders, Zong Yong dan Wang Hong terlebih dahulu makan sesuatu dengan santai di restoran hotel, lalu berencana kembali ke kamar untuk istirahat malam, dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Setelah Fendi Zanders kembali ke kamarnya, dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Namun sebelum Fendi Zanders tertidur, dia mendengar ketukan di pintu. Siapa ini? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zanders, ini aku. Suara Zong Yong terdengar. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders berjalan langsung ke pintu dan membuka pintu, lalu memandang Zong Yong dan bertanya, apa yang harus kamu lakukan selarut ini? Tuan Zanders, saya tiba-tiba teringat sesuatu dan ingin mendiskusikannya dengan Anda. Zong Yong memandang Fendi Zanders dan berkata, apa masalahnya? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zanders seperti ini, kota Chunyang tempat kita berada sekarang seharusnya berjarak beberapa ratus kilometer dari Gunung Chifeng. Jika kita berkendara besok, kita seharusnya bisa mencapai sekitar Gunung Chifeng, tetapi Gunung Chifeng penuh dengan salju. Tidak ada bangunan sama sekali, dan mungkin butuh waktu lama bagi kita untuk menemukan buah pengembalian jiwa setelah memasuki Gunung Chifeng, jadi saya ingin berdiskusi dengan Anda apakah kita harus menyewa tim lokal dari kota Chunyang. Kata Zong Yong kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Sewa tim lokal dari kota Chunyang. Fendi Zanders terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata Zong Yong, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, jika kita menyewa tim ekspedisi lokal dari kota Chunyang, mereka dapat berkendara terlebih dahulu untuk mencari jalan bagi kita. Bagaimanapun, mereka semua adalah penduduk setempat dan mengetahui dengan baik situasi di sini. Anda juga dapat mengemas beberapa perbekalan, jadi kami tidak perlu khawatir kekurangan perbekalan setelah memasuki Gunung Chifeng. Kata Zong Yong sambil tersenyum. Bab 1826. Saya tidak berharap Anda berpikir secara komprehensif. Kata Fendi Zanders ringan. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya saya datang ke Gunung Chifeng. Saya masih mengetahui hal-hal ini dengan baik. Jika Anda setuju, Tuan Zanders, maka saya akan menghubungi tim ekspedisi. Zong Yong berkata sambil tersenyum. Oke, aku serahkan masalah ini padamu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Zanders dan kamu beristirahat. Jawab Zong Yong sambil tersenyum, lalu berbalik dan langsung pergi. Fendi Zanders menutup pintu dan berbaring di tempat tidur. Faktanya, dalam hatinya dia tahu bahwa alasan Zong Yong ingin menyewa tim ekspedisi lokal adalah karena dia mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Fendi Zanders sendiri tidak mau menyatukan begitu banyak orang ke gunung. Lagi pula, jika ada lebih banyak orang, akan ada lebih banyak masalah. Hanya saja Fendi Zanders khawatir jika dia benar-benar membawa Zong Yong dan Wang Hong ke gunung, jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, Fendi Zanders mungkin tidak dapat menemukan buah pengembalian jiwa sendirian dalam hidupnya. Bahkan tidak ada cara untuk meninggalkan Gunung Chifeng. Karena Gunung Chifeng merupakan gunung yang tertutup salju, maka Anda tidak dapat menemukan titik referensi sama sekali karena semuanya tertutup salju. Itu sebabnya Zong Yong merekrut dua kelompok orang untuk memasuki Gunung Chifeng, namun pada akhirnya mereka semua mati di Gunung Chifeng. Alasannya, keesokan harinya, Fendi Zanders dan yang lainnya bangun pagi-pagi.
Setelah Fendi Zanders meninggalkan hotel, dia menemukan bahwa dia akhirnya telah menemukan tim ekspedisi lokal di kota Chunyang sebelumnya. Skala ekspedisi ini tidak sedikit, totalnya ada lebih dari 30 orang, semuanya berusia muda dan parubaya, dan kapten ekspedisi adalah seorang pria parubaya berjanggut lebat dan bertubuh kekar. Tuan Zanders, ini Hu Jun, kapten tim ekspedisi, biarkan mereka membawa kita ke Gunung Chifeng. Setelah Zong Yong melihat Fendi Zanders berjalan keluar hotel, dia buru-buru memperkenalkannya pada Fendi Zanders. Tuan Zanders, halo, nama saya Hu Jun. Pria parubaya itu menyapa Fendi Zanders. Halo. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu melanjutkan, apakah tim ekspedisi Anda pernah ke Gunung Chifeng? Hampir setahun sekali. Jawab Hu Jun. Kalau begitu, kamu pasti sudah paham dengan situasi di Gunung Chifeng, kan? Fendi Zanders buru-buru melanjutkan bertanya. Tidak juga. Hu Jun menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melanjutkan, Tuan Zanders, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang situasi di dalam Gunung Chifeng. Bagian dalam Gunung Chifeng sangat besar, dan beberapa di antaranya adalah di luar perbatasan Tiongkok. Kebanyakan orang memasuki Gunung Chifeng hanya menuju lapisan terluar. Adapun situasi di dalamnya, kami tidak tahu banyak tentangnya. Saya baru saja berbicara dengan Zong Yong. Saya pikir tempat yang Anda cari kali ini mungkin di Chifeng bagian dalam gunung. Jadi ini ya. Fendi Zanders memandang Zong Yong dan mengangguk, lalu bertanya dengan suara rendah, kalau begitu, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk memimpin kami menemukan tempat itu? Saya tidak yakin tentang ini, saya hanya bisa mencoba yang terbaik, dan tim ekspedisi kami tidak membantu Anda menemukan tempat, yang perlu kami lakukan adalah membawa Anda ke Gunung Chifeng dan kemudian membawa Anda keluar dari Gunung Chifeng. Karena apa yang ingin kamu lakukan dan kemana kamu ingin pergi setelah memasuki Gunung Chifeng tidak ada hubungannya dengan kami. Hu Jun berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat serius. Bagus. Fendi Zanders menjawab tanpa daya, dan kemudian bertanya kepada Zong Yong, apakah semua perbekalan sudah siap? Tuan Zanders, jangan khawatir, semuanya sudah siap. Zong Yong berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu ayo langsung pergi. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu masuk ke mobil Zong Yong. Beberapa menit kemudian, lebih dari selusin kendaraan off-road melaju menuju Gunung Chifeng. Saat ini Fendi Zanders dan yang lainnya belum memasuki Gunung Chifeng, sehingga mobil Zong Yong juga dapat dikendarai, namun begitu memasuki Gunung Chifeng, mereka harus beralih ke mobil yang dikemudikan oleh Hu Jun dan yang lainnya. Karena mobil Hu Jun dan lainnya telah dimodifikasi secara profesional, mereka dapat berkendara dengan normal di salju, dan begitu mobil biasa memasuki Gunung Chifeng, pada dasarnya tidak mungkin untuk bergerak 1 inci pun. Fendi Zanders duduk di mobil Zong Yong dan melihat pemandangan di luar jendela mobil tanpa ekspresi, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Meskipun masalah Cleo Fei Lin memberikan pukulan telak bagi Fendi Zanders, namun sekarang Fendi Zanders telah menemukan cara untuk menyelamatkan Cleo Fei Lin, jadi suasana hati Fendi Zanders seharusnya sedikit lebih tenang. Karena jaraknya yang jauh, Fendi Zanders menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam mobil. Fendi Zanders juga tahu bahwa tidak mudah baginya untuk mendapatkan buah pengembalian jiwa ketika dia pergi ke Gunung Chifeng kali ini, jadi Fendi Zanders menggunakan waktu ini untuk mulai berlatih Qijue. Sebelum kejadian Cleo Fei Lin terjadi, Fendi Zanders masih sangat puas dengan kondisinya saat ini, karena ia merasa selama ia tidak bertemu dengan ahli bela diri setingkat master bela diri kuno, ia akan mampu bertarung. Namun setelah melewati beberapa hari ini, Fendi Zanders menyadari betapa lemahnya kekuatannya sendiri. Ketika dia benar-benar dalam bahaya, dia bahkan tidak bisa melindungi orang yang paling dia cintai. Pada saat ini, Fendi Zanders akhirnya memahami bahwa yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah apapun di dunia ini bukanlah uang, melainkan kekuatan Anda. Di hadapan kekuasaan absolut, sekaya apapun Anda, itu tidak akan ada gunanya. Jadi sekarang Fendi Zanders hampir tidak mau membuang waktu 1 menit pun. Selama dia bisa bebas, dia akan memilih berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Fendi Zanders merasakan rem yang sangat jelas, dan kemudian mobil berhenti tiba-tiba. Apa yang terjadi? Fendi Zanders perlahan membuka matanya, dan bertanya pada Zong Yong dengan lembut. Tuan Zanders, sepertinya ada seseorang yang menghalangi jalan di depan, saya akan turun dan melihat apa yang terjadi. Zong Yong menjawab Fendi Zanders dengan suara rendah, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia keluar dari mobil bersama. Saat ini, Hu Jun sedang berbicara dengan seorang pria parubaya. Pria parubaya itu sangat tinggi dan kuat, dan Fendi Zanders dapat merasakan bahwa pria parubaya ini bukanlah orang biasa, melainkan seorang pejuang. Hanya saja ranahnya tidak boleh terlalu tinggi. Siapa mereka? Fendi Zanders menoleh ke Zong Yong dan bertanya. Tuan Zanders, orang-orang ini pasti berasal dari keluarga Feng. Zong Yong buru-buru menjawab. Keluarga Feng. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Benar, itu keluarga Feng. Keluarga Feng adalah keluarga terbesar di kota Chunyang, dan persimpangan yang mereka blokir kebetulan adalah satu-satunya persimpangan menuju Gunung Chifeng. Jika bukan karena keluarga Feng, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Berani memblokir jalan di sini, kata Zong Yong perlahan.
Apakah mereka menginginkan uang? Jika kamu menginginkan uang, berikan saja mereka uang. Aku sedang tidak ingin membuang waktu bersama mereka sekarang, kata Fendi Zanders dengan suara rendah. Bab 1827. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi, jawab Zong Yong lembut, lalu berjalan ke sisi Hu Jun dengan langkahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders mengikutinya. Feng Yachai, apa maksudmu? Gunung Chifeng bukan milik keluarga Fengmu. Kenapa kita tidak bisa masuk? Hu Jun menatap pria parubaya di depannya dengan ekspresi sangat bersemangat dan berteriak. Tentunya, sebagai penduduk asli kota Chunyang, Hu Jun dan pria parubaya ini saling kenal. Meskipun pria parubaya ini juga bermarga Feng, dia hanyalah salah satu cabang dari keluarga Feng, sama sekali bukan keluarga Feng yang serius, itulah sebabnya Hu Jun berbicara dengan sangat tidak sopan. Hu Jun, bukankah aku baru saja menjelaskannya dengan jelas kepadamu? Kepala keluarga Feng kita telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang boleh memasuki Gunung Chifeng mulai hari ini dan seterusnya. Kamu harus segera kembali dan berhenti berbicara omong kosong di sini. Feng Yachai berkata dengan ekspresi yang sangat menghina. Kamu menyuruh kami kembali, jadi kami akan kembali. Siapa kamu? Aku hanya ingin masuk hari ini, dan aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Hu Jun gemetar karena Feng Yachai, dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Faktanya, Hu Jun tidak akan begitu marah dalam keadaan normal, tetapi Fendi Zanders dan Zong Yong memberinya harga yang sangat tinggi. Jika dia bisa menyelesaikan tugas ini, maka Hu Jun juga bisa menghasilkan banyak uang. Belakangan ini, karena seringnya terjadi kecelakaan di Gunung Chifeng, urusan tim ekspedisi Hu Jun tidak mudah dilakukan. Sekarang mereka akhirnya sampai pada masalah besar, mereka dihentikan sebelum memasuki Gunung Chifeng. Bagaimana mungkin Hu Jun tidak marah? Apa yang bisa aku lakukan padamu? Feng Yachai memandang Hu Jun dan mencibir, lalu berteriak sekeras-kerasnya, saudara-saudara, beritahu dia apa yang bisa kita lakukan padanya. Kleter. Lebih dari 30 orang langsung bergegas keluar, lalu mengepung Hu Jun. Hu Jun sedikit tercengang setelah melihat orang-orang ini. Dia tidak menyangka Feng Yachai menjadi serius kali ini. Feng Yachai, apakah kamu terlalu suka menggertak? Mengapa kamu tidak membiarkan kami memasuki Gunung Chifeng? Hu Jun tahu bahwa rakyatnya tidak bisa mengalahkan rakyat Feng Yachai sama sekali, jadi dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan enggan. Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, cepat bawa orang-orang ini pergi, menurutku itu tidak sulit bagimu karena kita berdua sudah saling kenal cukup lama. Feng Yachai melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi menghina. Hu Jun berdiri di tempatnya dan tidak berbicara. Tapi Fendi Zanders berjalan ke sisi Hu Jun dengan langkahnya, lalu bertanya dengan lembut kepada Hu Jun, apa yang terjadi? Tuan Zanders, orang-orang ini menghalangi jalan kami dan mencegah kami memasuki Gunung Chifeng. Hanya ada satu jalan dari kota Chunyang ke Gunung Chifeng. Jawab Hu Jun dengan suara rendah. Oke, begitu. Fendi Zanders mengangguk, lalu melihat Feng Yachai dari atas ke bawah, dan berkata langsung, saudaraku, beritahu saya berapa biayanya. Ada apa? Kamu cukup kaya, nak. Feng Yachai bertanya pada Fendi Zanders dengan sembarangan. Tuan Zanders adalah orang terkaya di provinsi Dongjiang kami, jadi berhentilah bicara omong kosong, beritahu saya berapa banyak yang Anda inginkan. Zong Yong berteriak sekeras-kerasnya. Orang terkaya di provinsi Dongjiang. Feng Yachai tertegun sejenak, lalu menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan lembut, saya tidak menyangka orang-orang dari provinsi Dongjiang akan datang ke sini, hehe, meskipun Anda memberi saya berapa banyak uang yang dapat Anda berikan kepada saya hari ini, kamu dapat kembali dengan cepat. Apakah kamu tidak menghalangi jalan ke sini demi uang? Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung. Tentu saja bukan karena uang. Saya bertindak sesuai dengan hal di atas. Jika Anda benar-benar ingin masuk, maka Anda dapat menemui kepala keluarga Feng kami untuk mendiskusikannya. Saya hanya dapat mengizinkan Anda masuk jika saya mendapat perintah kepala. Jawab Feng Yachai. Saya tidak punya waktu itu, jika Anda tidak berencana untuk menyerah, maka saya hanya bisa memaksakan diri. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Hahaha. Feng Yachai tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu berkata sekeras-kerasnya, kamu adalah satu-satunya anak yang masih ingin menerobos. Kamu masuk dan aku akan lihat. Kleter. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang sekilas ke kerumunan itu sebentar, dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang biasa, jadi dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan nafas terbang langsung menuju posisi kerumunan. Sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, semua orang yang bergegas menuju Fendi Zanders terbang terbalik, dan kemudian menghantam tanah dengan keras, mengerang kesakitan. Fendi Zanders mengiring semua bawahan Feng Yachai terbang hanya dengan lambaian tangannya. Zong Yong, Hu Jun dan yang lainnya tercengang dalam sekejap, dan berdiri di sana dengan linglung, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Di mana mereka bisa membayangkan kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan. Kamu ternyata seorang pejuang. Setelah Feng Yachai melihat pemandangan ini, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan meneriaki Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Ya, saya seorang pejuang.
Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, bisakah orang-orangku lewat sekarang? Bahkan jika kamu seorang pejuang, kamu tidak bisa pergi ke sana. Feng Yachai menyipitkan matanya dan berteriak, lalu langsung mengeluarkan pistol dari tangannya. Kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat. Sebelum Feng Yachai bisa mengeluarkan senjatanya sepenuhnya, dia bergegas ke depan Feng Yachai, lalu meraih tangan kanan Feng Yachai. Dentur. Terdengar suara yang tajam. Fendi Zanders langsung mematahkan lengan kanan Feng Yachai. Ah! Feng Yachai menjerit, lalu berbaring di tanah. Fendi Zanders menginjak dada Feng Yachai dengan satu kaki, dan bertanya kepada Feng Yachai tanpa ekspresi, bisakah orang-orangku lewat sekarang? Oke, oke. Feng Yachai mengangguk dengan cepat tanpa memikirkannya. Rasa sakit yang parah di lengannya membuat seluruh tubuh orang gemetar, dan bawahan Feng Yachai juga tahu betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, sehingga mereka tidak berani menyerang Fendi Zanders lagi. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Kata Fendi Zanders tiba-tiba. Apa, ada apa? Feng Yachai tergagap dan bertanya. Mengapa keluarga Fengmu tidak mengizinkan kami memasuki Gunung Chifeng? Fendi Zanders bertanya. Ini. Feng Yachai memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Fendi Zanders mengangkat kaki kanannya dan menginjak pergelangan tangan Feng Yachai dengan keras. Ah. Ekspresi wajah Feng Yachai menjadi lebih menyakitkan, dan dia mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Kubilang, jangan pukul aku. Feng Yachai berteriak sekeras-kerasnya, Fendi Zanders, Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Feng Yachai dan tidak berkata apa-apa. Begini. Beberapa waktu yang lalu, seseorang menemukan ramuan obat yang sangat berharga di Gunung Chifeng, sehingga banyak prajurit yang memasuki Gunung Chifeng. Untuk menemukan ramuan obat ini, kepala keluarga Feng kami juga sangat menyukai ramuan obat ini. Agar untuk mencegah terlalu banyak orang berlomba-lomba mendapatkan bahan obat, dia memintaku untuk memimpin orang ke sini untuk memblokir jalan, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Feng Yachai buru-buru menjelaskan. Bab 1828. Ada orang lain yang tertarik dengan buah pengembalian jiwa. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit aneh, lalu dia menoleh untuk melihat Zong Yong yang tidak jauh darinya. Tuan Zanders, saya jelas tidak membocorkan berita ini. Saya tidak pernah memberitahu orang lain tentang hal itu kecuali Anda dan Tuan Fang. Zong Yong buru-buru berteriak. Apakah kamu di sini untuk mendapatkan buah yang mengembalikan jiwa? Saat ini, Hu Jun tiba-tiba bertanya. Apakah kamu tahu tentang buah yang mengembalikan jiwa? Fendi Zanders membeku sejenak, memandang Hu Jun dan bertanya. Tentu saja saya tahu. Masalah ini bukan rahasia di kota Cunyang kita. Banyak orang tahu bahwa ada buah yang mengembalikan jiwa di Gunung Chifeng, dan banyak orang memang telah memasuki Gunung Chifeng selama periode waktu ini. Hu Jun menjawab dengan lembut. Sepertinya seseorang seharusnya menemukan buah yang mengembalikan jiwa dan membocorkan beritanya. Fendi Zanders menghela nafas ringan, lalu menginjak pergelangan tangan Feng Yachai dan menjauhkan kaki kanannya, menoleh ke Hu Jun dan Zong Yong dan berkata, karena sudah ada orang yang ingin bersaing dengan kita untuk mendapatkan buah pengembalian jiwa, jangan buang waktu. Cepat pergi ke Gunung Chifeng. Bagus. Hu Jun dan Zong Yong setuju, lalu masuk ke dalam mobil dan melaju menuju Gunung Chifeng. Pada awalnya Fendi Zanders masih bisa melihat beberapa desa dan suku. Seiring berjalannya waktu, pemandangan sekitar menjadi semakin sunyi, dan akhirnya dia hanya bisa melihat gurun yang luas. Dan Fendi Zanders menggunakan waktu ini untuk berlatih Kijue. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Konvoi Fendi Zanders beroperasi 24 jam sehari. 3 pengemudi dalam satu mobil bergantian mengemudikan satu sama lain. Hanya dengan cara ini mereka dapat mencapai Gunung Chifeng dengan kecepatan tercepat. Tuan Zanders, ada sebuah desa kecil di depan kita. Hu Jun berencana pergi ke desa untuk mengisi kembali beberapa perbekalan dan mengisi bahan bakar mobil. Ngomong-ngomong, biarkan pengemudi beristirahat dan beristirahat. Kita akan mulai besok. Saya ingin tahu apakah kamu setuju atau tidak. Zong Yong tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Zong Yong, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai Gunung Chifeng? Kita masih 1 hari lagi dari Gunung Chifeng. Jawab Zong Yong setelah berpikir sejenak. Mengisi ulang perbekalan dan mengisi bahan bakar tidak apa-apa. Selebihnya, lupakan saja. Lagi pula, seseorang telah tiba di Gunung Chifeng sebelum kita. Saya tidak ingin membuang waktu. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Tuan Zanders, ini mungkin desa terdekat dengan Gunung Chifeng. Jika kita melewatkan desa ini, tidak akan ada tempat untuk beristirahat. Kata Zong Yong dengan nada tak berdaya. Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik ketika dia mendengar kata-kata Zong Yong. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sebagian besar orang dalam konvoi mengikuti karena mereka ingin menghasilkan uang. Mereka berbeda dengan Fendi Zanders, hanya Fendi Zanders saja. Mereka datang ke sini untuk menyelamatkan Cleo Fei Lin. Oleh karena itu, Fendi Zanders tidak boleh menggunakan standarnya sendiri untuk menuntut orang lain. Begitu orang-orang ini diizinkan beroperasi pada beban tinggi, mungkin tidak butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk roboh.
Selain itu, Fendi Zanders juga mengetahui bahwa tidak mudah memasuki Gunung Cifeng untuk menemukan buah yang mengembalikan jiwa kali ini, dan buah tersebut pasti tidak akan bisa keluar dalam 1 atau 2 hari. Begitu orang-orang ini memiliki emosi pada saat itu, masalahnya akan menjadi lebih merepotkan. Biarkan semua orang istirahat 1 malam dulu, lalu tunggu sampai besok untuk berangkat. Fendi Zanders memandang Zhong Yong dan berkata, Tuan Zanders, apakah kamu setuju? Zhong Yong bertanya pada Fendi Zanders dengan heran. Yah, bagaimanapun juga, semua orang bukanlah manusia besi, dan mungkin akan lebih sulit lagi setelah memasuki Gunung Cifeng, jadi mari gunakan kesempatan ini untuk beristirahat. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Oke, kalau begitu aku akan memberitahu Hu Jun sekarang, jawab Zhong Yong sambil tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Hu Jun dan menelepon. Sekitar 1 jam kemudian, iring-iringan mobil Fendi Zanders berhenti di sebuah desa kecil. Desa ini tidak terlalu besar, hanya terdapat beberapa lusin rumah tangga, dan sebagian besar penduduk desa adalah orang lanjut usia yang berusia di atas 50 tahun, dan kaum muda sudah meninggalkannya. Hanya ada 1 hotel di desa ini yang dapat menyediakan tempat tinggal dan memasak. Hu Jun pertama-tama mengajak tim untuk mengenal orang-orang di desa yang bertanggung jawab menyediakan bahan bakar, mengisi semua mobil, dan kemudian membeli beberapa perbekalan yang dapat digunakan di kemudian hari. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Hu Jun pergi ke Gunung Cifeng, jadi dalam hatinya dia tahu betul apa yang dia butuhkan. Setelah semua persiapan selesai, Hu Jun membawa Fendi Zanders dan yang lainnya ke satu-satunya hotel di desa tersebut. Hu kecil, apakah kamu di sini lagi? Pemilik hotel menyambut Hu Jun dengan senyuman saat melihatnya. Liu tua, cepat siapkan minuman daging sapi untuk saudara-saudaraku. Setelah mengemudi selama 2 hari, saudara-saudaraku kelelahan. Teriak Hu Jun sekeras-kerasnya. Oke, aku akan membiarkan seseorang menyiapkannya sekarang, tunggu sebentar. Bos Lao Liu mengangguk dan menjawab, lalu memerintahkan orang-orang di dapur untuk mulai memasak. Setelah lebih dari setengah jam, semua orang akhirnya bisa makan makanan panas. Dan Lao Liu dan Hu Jun sepertinya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi mereka juga duduk di meja Fendi Zanders, Hu Jun, Zhong Yong dan lainnya, mengobrol dengan Hu Jun sambil minum. Liu tua, bagaimana kabar bisnismu akhir-akhir ini? Hu Jun bertanya pada Lao Liu. Bisnis saya baru-baru ini tidak berjalan dengan baik. Orang-orang datang ke sini hampir setiap hari, dan mereka semua adalah orang-orang hebat. Liu tua menyesap anggur putihnya dan berkata sambil tersenyum. Pria besar. Setelah Hu Jun mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit aneh. Benar, ini peluang besar. Liu tua mengangguk, lalu melanjutkan, misalnya, keluarga Sun, keluarga Wang, dan keluarga Zhou di kota Chunyang Anda semuanya telah datang ke sini. Saya kira mereka seharusnya datang ke sini. Semua sudah memasuki gunung sekarang. Orang-orang dari keluarga ini telah datang ke sini. Tampaknya pesona buah yang mengembalikan jiwa sungguh luar biasa. Kata Hu Jun dengan nada sangat terkejut. Apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga ini? Fendi Zanders bertanya pada Hu Jun dengan lembut. Tuan Zanders, Anda tidak tahu. Keluarga yang disebutkan Lao Liu tadi semuanya adalah keluarga guru terkenal di kota Chunyang kita. Mereka pasti datang ke Gunung Cifeng kali ini untuk mendapatkan buah yang mengembalikan jiwa. Hu Jun menjelaskan dengan suara rendah. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Hu Jun tanpa berbicara. Mungkinkah kamu juga di sini untuk mendapatkan buah yang mengembalikan jiwa? Liu tua tiba-tiba bertanya. Ya, saya ingin menemukan buah yang mengembalikan jiwa. Fendi Zanders sedikit mengangguk pada Liu tua. Liu tua mengedipkan mata pada Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Saudaraku, menurutku kamu cukup baik hati, dan aku baru saja minum begitu banyak anggur bersamamu, kamu bahkan tidak mengerutkan kening. Untuk sesaat, saya ingin membujuk Anda, lebih baik tidak pergi ke Gunung Cifeng.